Hai bre, di sini Astikom, channel yang membahas seputar komputer dan aksesoris. Ya, balik lagi ya, Mimin membuat video YouTube. Ya, kalian tahu sendiri ya, Mimin jarang banget upload video YouTube karena ya toko kita agak sedikit sibuk. Oke, di segmen kali ini balik lagi ya, Mimin akan membahas Seonggok casing. Nah, ini adalah segmen yang jarang banget ya Mimin garap. Casing yang Mimin review saat ini adalah casing dari Venomer X ya, yaitu memiliki tipe Zero Sky White Edition. Untuk sebelumnya yang Black Edition kita ready juga ya, tapi yang Mimin review saat ini hanya yang Zero Sky yang versi white aja. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke video, let's see in cinematic mode. Oke, pertama kita akan bahas dari segi desainnya dulu. Ya, kalian sudah tahu sendiri ya, desainnya ini mirip dengan pendahulunya, yaitu FreeSky. Ya, dimana kalau FreeSky dia menggunakan bahan flat ya di bagian bawahnya ini. Kalau Zero Sky dia menggunakan bahan mesh. Jadi sirkulasi udaranya lebih cukup baik ya. Dan untuk FreeSky dia maksimal bisa dipasangkan 7 buah fan sekaligus. Kalau ini Zero Sky dia maksimal dipasangkan 5 fan. Jadi fannya ini berukuran 12 cm ya. Dan konsep dari casing ini dia mengusung konsep boundless ya, atau tanpa frame, yang dimana ini full view ya. Bisa kalian lihat di bagian samping dan depannya ini full kaca. Bahan dari casing ini dia menggunakan bahan full SPCC ya untuk bagian framenya. Dan bagian sisi samping dan depannya ini dia menggunakan akrilik tempered glass. Beda ya, bukan kayak casing-casing zaman ya pendahulunya yang sebelum-sebelumnya itu dia masih menggunakan akrilik di bagian depannya. Kalau ini dia full tempered glass yang berukuran 4 mm. Ketebalannya 4 mm. Dimensi dari casing ini nggak cukup besar ya. Tingginya ada di 420 mm dan mempunyai panjang di 360 mm dan memiliki lebar di 212 mm. Motherboard yang bisa disandingkan di casing ini yaitu MATX ya hingga Mini ITX. Untuk ruang VGA di dalam casing ini dia maksimal bisa disandingkan dengan panjang 330 mm. Seperti Mimin bilang di awal, untuk fan-nya ini dia maksimal dipasangkan fan 5 pitches ya. Di paket pembeliannya dia sudah mendapatkan fan 3 pitches yang berukuran 12 cm. Tentu saja sudah ARGB yang bisa diatur-atur lewat tombol ini. Dan fan-nya ini juga bisa dipasangkan di port motherboard kalian ya. Jika motherboard kalian support ARGB, jadi enak nih, bisa custom warna sendiri. Nah, untuk kalian yang pakai liquid cooler, casing ini bisa dipasangkan liquid cooler yang dimana maksimal bisa disandingkan dengan ukuran 240 hingga 280 mm. Dan bagi yang menggunakan air cooler processor, ini maksimal ya tingginya di 165 mm ya. Jadi nggak bisa tinggi-tinggi banget, tapi cukup besar lah untuk sebuah air cooler yang tingginya 165. Lanjut ke bagian belakang dari casing ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Di bawahnya ini terdapat satu buah slot untuk ATX power supply. Ya. Dan lanjut di bagian bawahnya ini dia terdapat juga ya 3 buah slot untuk storage, yang dimana satu buah slotnya itu dia berdiameter 3,5 inch dan 2 slot lagi dia berukuran 2,5 inch. Nah, untuk layout airflow dari casing ini bisa kalian lihat sendiri ya. Di bagian depannya ini dia ada 2 fan yang berfungsi sebagai intake atau angin masuk. Dan di bagian belakangnya ini terdapat satu buah fan ya juga ya sebagai exhaust, dan 2 di bagian atasnya sebagai exhaust juga atau keluaran angin panasnya. Dan lanjut untuk interface front panelnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, untuk bagian depannya ini dia terdapat 3 buah port USB Type A, yang dimana USB ini terdiri dari satu buah USB 3.0 ya, yang lagi duanya ini dia masih USB 2.0. Dan di tengahnya ini dia terdapat 2 buah port audio ya, yang sebagai mic in dan juga audio out yang berukuran 3,5 mm. Dan yang terakhir bisa kalian lihat ya, ada 3 deret tombol di sini. Yang pertama itu adalah tombol untuk RGB switch-nya, yang dimana ini adalah tombol untuk merubah-rubah warna dari fan-nya. Jika kalian sudah menggunakan RGB dari motherboardnya, jadi tombol ini nggak kepake ya. Dan lanjut, yang tombol kecil di tengahnya ini berfungsi sebagai tombol reset ya. Dan yang tentu saja yang terakhir bisa kalian lihat sendiri, ini adalah tombol powernya. Ya, sebetulnya casing dari Zero Sky ini, jadi kalian nggak bingung lagi nih untuk mencari bagaimana bentuk dari casing Zero Sky-nya. Casing ini cocok untuk kalian yang suka mengekspos daleman.
mengekspos komponen kalian ya. Jika kalian berminat dengan casing ini, kalian bisa langsung datang ke toko offline kita ya, yang berada di Jalan Subita nomor 17 Denpasar, Bali. Dan website kita bisa dikunjungi di www.asticom.id, dan nanti akan Mimin sertakan juga e-commerce kita ya, nanti Mimin taruh di bawah sini. Like jika kalian suka dengan video ini, komen jika ingin bertanya, dan jangan lupa subscribe ya bre. Sampai jumpa di segmen berikutnya.